al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Hadis Fadailul Quran nomor 42. Tuba liman yub'atsu yaumal qiyamati wa jawfuhu mahsyuun bil Qur'an wal faraidi wal ilm. Tuba kebahagiaan yang agung atau keberuntungan liman bagi orang yub'atsu yang dibangkitkan yaumal kiamati pada hari kiamat wa jawfuhu dan hatinya mahsyuun penuh bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Wal faraidi dan hal-hal yang fardu wal ilmi dan ilmu agama yang lainnya. Tuba beruntunglah atau kebahagiaan yang agung bagi siapa? Bagi orang yub'atsu yaumal qiyamati yang dibangkitkan kelak pada hari kiamat, sementara hatinya dipenuhi dengan Al-Qur'an. Masyaallah. Ya. Jadi termasuk orang-orang yang beruntung yang kelak nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, tentunya yang percaya dengan adanya hari kiamat. Kan ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, beranggapan bahwa hidup ini ya selamanya. Nah, astagfirullah. Ya, nggak percaya dengan hari kiamat. Kalau Al-Quran itu bicara pasti, ya, bagaimana menjelaskan tentang hari kiamat. Banyak ayat yang terkait dengan hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Masya Allah, hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Masya Allah. Ya. Beruntung orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat hatinya dipenuhi dengan Al-Quran. Masya Allah. Hatinya penuh dengan Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali bahwa ketika seseorang itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menempellah dalam hatinya itu satu titik noda hitam. Satu kali, kalau 2 kali, 3 kali, maka hatinya akan penuh dengan noda hitam. Nah, naudzubillahi min dzalik. Sementara kita bagaimana? Kita bisa rasakan sendiri. Berbuat dosa itu ya setiap saat kita berbuat dosa. Naudzubillah. Ya, nggak mau berbuat dosa ya diam aja di rumah gitu. Nah, bagaimana kita aktivitas? Ya. Bahkan kata Nabi, inna hadzal qulub tasda'u, sesungguhnya hati ini berkarat.
kama tasdaul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Kila ya Rasulullah, dikatakan bagi ya Rasulullah, fama jala'uha, bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi, tilawatil Quran. Membersihkan hati yang berkarat adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, zikrullah, ya baca Quran juga kan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu upaya membersihkan hati yang berkarat dengan memperbanyak baca Al-Quran. Masya Allah ya. Ini kan hadis-hadis targhib, motivasi kita untuk senantiasa istiqomah dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya jadi pajangan saja, membeli dengan merek-merek terbaru, harganya mahal, tapi ditaruh saja di rak-rak, tidak dibaca. Nah, astagfirullah. Tanya kata Nabi, yushiku ayyati ala nasi zamanun, hampir-hampir saja datang pada umat manusia suatu masa, la yabqa minal islam illa ismuhu, tidaklah terpisah Islam melainkan tinggal namanya saja. Ajarannya tetap sempurna, tapi ajaran Islam tidak dilaksanakan, syariatnya tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak orang yang mengatasnamakan Islam, tapi untuk kepentingan duniawi dan politik semata. Naudzubillah. Ya, wah saya Islam, tapi tidak sesuai dengan perilaku ajaran Islam. Banyak yang berpenampilan muslim-muslimah tapi miskin pemahaman terhadap agama Islam. Ya, seolah-olah nama Islamnya tinggal namanya saja. Nah, nanti yang masuk surga KTP-nya saja melayang gitu ya. Orangnya tertinggal di neraka. Naudzubillah. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, dan tidaklah terpisah Al-Quran melainkan tinggal tulisannya saja. Ya, tinggal tulisannya saja. Bahkan kelak menjelang hari kiamat itu Al-Quran, ketika kita rindu ingin baca Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, kosong ya, kosong. Harus dibuka, kita ingin baca Quran, selama ini nggak buka Quran, ingin dibuka Qurannya sudah kosong, tidak ada tulisannya, hilang. Naudzubillah. Oleh karenanya mumpung Allah masih berikan kita nikmat pandangan kita, mata kita gunakan untuk melihat, membaca Al-Quran. Ya, kalau kita tafakuri mah kita kebanyakan lihat tulisan Quran apa lihat tulisan di medsos, di HP ya. Orang nggak bawa HP sehari aja udah kayak gimana, sakau, aduh gelisah ya. Astagfirullah ya. Nah, jadi hatinya penuh dengan Al-Quran. Itu termasuk orang-orang yang beruntung nanti pada hari kiamat. Karena itulah yang kelak akan menjadi syafi'an li ashabi, penolong bagi orang-orang yang bacanya. Al-Quran itu akan jadi penolong pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang sewaktu hidup di alam dunia dia baca Quran ya. Kalau Al-Qurannya hanya ditaruh saja di rak-rak, bagaimana akan menjadi nolong Quran itu ya. Ya tentunya bukan sebatas hanya baca ya. Ya, itu yang sering saya sampaikan, hamalatul Quran. Pembawa Al-Quran itu adalah hafiz, alim, amil. Dia hafal Quran, dia paham terhadap Quran, dia
dia bisa mengamalkan juga Al-Quran. Dan banyak yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi tidak banyak orang-orang yang berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Ya. Tapi tetap saja itu pun dapat keutamaan. Menghafal dapat fadilah, membaca dapat fadilah, keutamaan Quran. Tapi levelnya ditingkatkan lagi. Gak hanya baca saja, ya. Bahkan ada tuntutan sebenarnya bagi orang-orang yang alim itu, dia baca Quran tiap mau pagi, sore, siang gitu ya. Baca beberapa ayat, selembar, 2 lembar. Cobalah bukalah terjemahnya. Ya, terjemahnya baca. Tadaburi gitu ya. Bukan hanya baca saja. Jadi, terjemahnya dibaca juga gitu ya. Ini Al-Qur'an yang kita baca apa nih maknanya? Supaya ada renungan buat kita. Yang kedua, wal faraidi, termasuk orang-orang yang beruntung pada hari kiamat, orang-orang yang menjalankan kefarduannya, hal-hal yang wajib, yang fardu, ya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan ibadah salat, baca Quran, zakat, ya, itu hal-hal yang wajib. Wal ilmi, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jadi ilmu itu ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari apa? Ilmu agama. Ya, ilmu agama. Karena ini terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, itu mah sifatnya fardu kifayah. Masa satu kelurahan Bedahan nuntut ilmu kedokteran semua? Ya, kalau ada satu dokter ya itu sudah gugur lah. Tapi ilmu agama mah wajib. Masya Allah. Kita ngaku agama Islam, berarti ajarannya harus dipelajari. Bagaimana sholat yang benar, ya. Bagaimana baca Quran yang benar, bagaimana ibadah yang benar, yang sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui para alim ulama. Karena kalau di zaman Rasul, para sahabat ibadah itu melihat Nabi langsung. Ada hal-hal permasalahan dalam agama, dalam kehidupan, langsung nanya sama Nabi. Di zaman Rasulullah. Ya, kalau sekarang Nabinya sudah meninggal dunia, lewat siapa? Lewat para alim ulama. Kalau ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kata Nabi, laulal ulama ala sorot nas mislal bahaid. Seandainya tidak ada ulama di muka bumi, maka niscaya manusia akan seperti binatang. Nauzubillah min dzalik. Kayak penting sekali kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadahnya tidak asal-asalan saja gitu ya, harus sesuai dengan ilmu, jangan hanya ikut-ikutan saja ya. Ada seorang kakek-kakek yang wudhunya itu asal-asal aja, sehingga patong kalau bahasa Sunda gitu ya, asal-asal saja wudhunya gitu. Kemudian 2 cucu Rasulullah SAW, Hasan Husain, ya, itu melihat kakek-kakek yang wudhunya asal-asalan, dia nggak menegur ya, cuma secara tidak langsung menegur itu 2 anak itu. Ya, kata Hasan Husain itu, yuk kita lomba wudhu yang bagus, gitu, di samping kakek gitu ya. Itu secara tidak langsung si bapak-bapak tadi sudah tersindir dengan
dengan dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wudhu dengan wudhu yang bagus katanya gitu ya. Itu harus sesuai juga dengan yang diajarkan agama. Tidak asal-asalan saja beribadah. Ya, ini kalau wudhu ini harus terus sampai sini ya. Ini harus sampai sikut ya. Nah, sampai ke sini doang, itu kan ada sampai sini doang. Ini gini-gini doang ya. Ya. Itu bagi umat Islam kelak itu yang dibasuh ketika akan sholat wudhu, nanti semuanya akan bersinar pada hari kiamat ya. Orang yang sering sujud akan ada bekas sujud nanti, asaris sujud ya. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, kemudian hadis berikutnya nomor 43. Fadlu hamalatil Quran 'alal ladzi lam yahmilhu kafadlil khaliqi 'ala makhluk. Fadlu hamalatil Quran, keutamaan para pembawa Al-Quran, 'alal ladzi lam yahmilhu, atas orang-orang yang tidak membawa Al-Quran, kafadil khaliqi alal makhluk, seperti keutamaan khaliq atas makhluknya ya. Keutamaan para pembawa Al-Quran itu yang hafid, alim, amil itu ya, tiga itu ya. Atas orang-orang yang tidak hafid, alim, amil, yang tidak membawa Al-Quran, itu seperti keutamaan khaliq atas makhluknya ya. Keutamaan khaliq ya Allah, maksudnya ini majazi ya, bukan berarti manusia diumpamakan seperti Allah, bahaya ya, begitu ya. Ini majazi ya, kan ada bahwa Allah itu bersemayam di atas singgasana arasy, dibayangkan gitu, tidak boleh kita seperti itu, sudah kufur kita ya. Membayangkan Allah mengawasi duduk di atas singgasana gitu ya. Aduh, itu nggak boleh cerita seperti itu. Jadi majazi mana saking mulianya hamalatul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, sehingga seperti diumpamakan seperti khaliq atas makhluknya ya, seperti sang pencipta dengan makhluk ya. Ya kalau kita makhluk nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa menyamai apalagi Tuhan ya Allah ya. Nah itulah diantaranya keutamaan Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dengan mempelajari, membaca Al-Quranul Karim, karena termasuk orang-orang yang beruntung kelak nanti dibangkit pada hari kiamat yang hatinya penuh dengan Al-Quran ya, hiasi dengan Al-Quran, hatinya, mulutnya, perilakunya dihiasi dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, dan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Mudah-mudahan walaupun satu dua hadis kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari.